ya, sebanding dengan cos kuadrat delta per 2 gitu ya. Akan menampilkan bentuk seperti ini. Nah, ini coba buktikan dengan simulasi yang sudah saudara buat gitu ya. Kemudian apalagi uh, nah ini buktikan lagi misalnya bahwa uh, ya ini misalnya buktikan lagi ungkapan-ungkapan seperti ini semualah ya, buktikan dengan menggunakan simulasi Excel yang kemarin. Silakan diberi penjelasan. Misalnya kemudian buktikan lagi ini misalnya bahwa untuk n jika jumlah celahnya banyak maka intensitas interferensi itu adalah setara dengan di mana IS itu adalah intensitas dari celah tunggal. S ini mengacu pada slit. Nah, kemarin kan di simulasi misalnya kita diketahui I0-nya berapa. Nah, I0 itu kaitan dengan intensitas celah tunggal slit itu berapa kali I0. Nah, itu coba dicari. Kemudian bahwa intensitas secara keseluruhan kalau untuk jumlah celah banyak, jumlah celah itu dinyatakan dengan N. Kalau N-nya jumlah celahnya itu kalau N-nya itu sangat besar, maka nilai intensitasnya itu adalah setara dengan I N kuadrat kalikan IS. Nah, ini semua coba tolong dibuktikan dengan menggunakan simulasi. Nah, sekarang kita lihat kalau IS itu apa. Ya, IS itu adalah intensitas celah. Di sini ada intensitas celah mana ya? Nah, ini. IS. Ini sebentar ya. S ini adalah. Ya, ini pengertian IS, intensitas celah. Kalau ini adalah gambarannya sebanding dengan A kuadrat atau sebanding dengan lebar celah. Coba nanti buktikan bahwa IS, ya, misalnya IS itu setara dengan A kuadrat. A kuadrat itu nanti dilihat lebar celah atau jarak antar celah, nanti lihat di buku ini ya. Nah, itu kemudian coba lihat lagi perumusan IS. Bentar. Ủa trong dân trí à, nó còn này. Nah, gambar ini juga dibuktikan silakan. Kalau N semakin besar, maka intensitasnya akan semakin tajam gini. Ya kan? Kalau N-nya jumlah celahnya 8, dia polanya seperti ini. Kalau N-nya 4, polanya seperti ini. Nah, ini silakan saudara buktikan ya. Jadi sebetulnya tugasnya ini adalah mengacu pada rujukan ini. Nah, sederhananya, bentar ya. Ya, IS. Nah, ini juga. Nah, ini juga buktikan kalau misalnya I0 itu adalah kalau melihat dengan geometri dari celah, I0 ini adalah setara dengan ini. D kuadrat, H kuadrat. D kuadrat, H kuadrat, itu yang mana? Gambarnya ada di
Gambarnya ada di sebentar. Kalau D ini tadi mengacu pada ini ya. Berarti ini mengacu pada lebar celah ya. D itu mengacu pada lebar celah. Ini memang perumusan-perumusannya harus pelan-pelan karena satu buku dengan buku lain mungkin notasi-notasinya suka berbeda. D sebagai lebar celah, H sebagai di sini adalah amplitudo untuk setiap sumber gitu ya. Ini perumusannya. Baik. Jadi mungkin sederhananya silakan dari simulasi yang saudara lakukan coba bagaimana ini fokusnya kita intensitas saja bagaimana pengaruh eh, mungkin kebalik ya kita ini kan dulu. Jadi ini kita ada lebar celah ya, kemudian ada jarak antar celah, ada variasi panjang gelombang, ada variasi jumlah celah terhadap intensitas. Nah, kira-kira inilah tugas yang saudara minta untuk kalau mau detail teorinya tadi nanti baca aja dari buku pen ini ya, ungkapan-ungkapannya yang bisa mungkin saudara bisa menambahkan lagi gitu ya. Tapi intinya kalau dari simulasi yang kemarin dilakukan, coba lakukan variasi ini lebar celah, jarak antar celah, panjang gelombang, dan juga jumlah celah. Coba kita lihat lagi simulasi yang kemarin, Excelnya. Ya, betul. Jadi ini saudara bisa ya, ini saudara bisa memvariasikan ini semua. Ya, ini silakan variasikan ini semua. Jadi intensitas awal ini 0, jumlah celah, nilai panjang gelombang, lebar celahnya berapa, jarak antar celahnya berapa. Nah, jadi ini silakan buktikan. Tadi misalnya untuk contoh jumlah celah. Oh, ternyata jumlah celah mempengaruhi apa? Mempengaruhi eh, tajam atau tidaknya atau lebar atau sempitnya dari spektrum difraksi interferensi yang terdeteksi. Ini misalnya untuk contoh yang simulasi di sini kita lihat ya. Nah, ini sorry kalau di nah ini saya kecilkan lagi biar kelihatan satu layar. Ya. Nah, ini kita ambil contoh geser sini. Nah, ini untuk N-nya 100 polanya seperti ini. Kalau misalnya saya ternyata kalau zoom ada delay ya. Nah, kalau jumlah celahnya sekian, ini polanya tinggal tersisa hanya 3 gitu ya. Kalau saya kasih 5.000, polanya hanya satu. Ya, jadi silakan dijelaskan kaitan antara jumlah celah, intensitas awal I0,
panjang gelombang, lebar celah A, dan jarak antar celah B terhadap intensitas difraksi interferensi. Itu ya jawaban dari yang ini udah buat belum? Kalau ada yang sudah, silakan mungkin mau dipresentasikan juga boleh. Ya, mungkin sambil siap-siap kalau ada kelompok yang mau presentasi. Seperti yang sudah saya ini kan, coba kita lihat lagi kesimpulan yang proyek pertama, osilasi. Ya sebetulnya sih saya berharap ada semacam satu kesimpulan yang lebih sederhana lagi gitu ya terhadap rekap dari proyek satu gelombang terkait dengan osilasi harmonis sederhana. Ini saya nggak tahu ini memang judulnya osilasi dan gerak harmonis sederhana ya. Ya, misalnya periode dan frekuensi berbanding terbalik. Ah, ini kan kayaknya umum gitu ya. Kecepatan dan percepatan dipengaruhi oleh simpangan dan kecepatan sudut. Nah, uh, ini sesuai ya dengan teori. Kecepatan dan percepatan dipengaruhi oleh simpangan dan kecepatan sudut. Kalau simpangan semakin besar, kecepatannya semakin besar. Ya, kalau kecepatan sudut 2 pi per T, ya bisa ya. Kemudian yang poin 3, pada gerak osilasi teredam, gesekan udara dapat menghambat gas. Massa berbanding lurus dengan pertemuan panjang tali. Nah, ini dalam penulisan ini juga harus hati-hati ya. Coba kalau saudara baca baik-baik, ini kalimat yang ini. Coba, massa berbanding lurus dengan pertambahan panjang tali, frekuensi, dan periode. Kira-kira betul atau enggak? Ini kelompok berapa nih? Tugas punya siapa ini? Apa tugas satu kelas ini ya? Rangkuman itu. Iya Pak, dijadiin satu kelas. Iya, coba. Tadi yang jawab siapa? April. April. Oh iya, saya lupa terus April. Dengan suaranya habis kalau di Zoom tuh rasanya sama semua. Coba April, kamu bisa ngejelasin ke sini artinya apa nih? Massa berbanding lurus dengan pertambahan panjang, frekuensi, dan periode. Kalau talinya semakin panjang, masanya semakin besar. Enggak Pak, Masa itu kayaknya kan masa ada. sesuka kan masa sesuka kita, panjang tali sesuka kita. Iya Pak, itu kayaknya salah di penulisan deh. Kayaknya variasi massa. Kayak kalau masanya beda-beda. Terus terpanjang Loh, tali. Jadi juga, lah panjang tali kan terserah kita. Emang nggak boleh kalau saya masanya 1 kilo, panjang talinya 1 meter, terus nanti saya mau 1 kilo pakai yang 2 meter, boleh nggak? Boleh kan? Karena itu variabel bebas kok terserah. Nah, jadi maksud saya ini harus belajar dari sekarang. Saya menemukan hal ini selama saya megang mata kuliah praktikum, baik itu di fisika dasar maupun fisika modern. Karena bahasa pengambilan data eksperimen pada saat saudara uraikan dalam bentuk tulisan itu harus hati-hati. Ya, ya ini simulasi, oke lah kita anggap sebagai eksperimen juga. Nah, bahasa simulasi itu juga harus hati-hati. Karena kalau orang lain nanti bacanya bingung nih. Einstein kalau disuruh baca ini, dia juga bingung. Mungkin rontok rambutnya atau malah jadi lurus rambutnya. Masa berbanding lurus atau masa iya, masa sih berbanding lurus? Oke, masa berbanding lurus dengan pertahanan panjang. Kamu kan sebelum menulis kamu baca ulang lagi, kamu pikirkan apakah itu memang fenomena fisika atau bukan. Ya mungkin saya tahu kamu waktu simulasi kalau masanya semakin besar, kamu melakukan variasi
Kalau dengan talinya diperbesar, masanya juga diperbesar. Untuk mendapatkan misalnya frekuensi yang konstan. Mungkin bahasanya misalnya gini. Untuk memperoleh frekuensi getaran yang tetap pada sistem bandul misalnya, maka pertambahan panjang tali harus diimbangi dengan pertambahan besar massa beban atau massa bandul. Nah, itu kan baru jelas kan kalau kayak gitu kan, lebih enak kan. Atau misalnya kalau ingin menghasilkan satu nilai periode yang tetap, maka pertambahan panjang tali harus diimbangi atau diikuti dengan pertambahan massa pegas. Itu contoh ya, nanti tolong dites lagi, dicek lagi ya, jangan-jangan ucapan saya tadi itu terbalik. Itu hanya contoh aja bagaimana mengungkapkan bahasa eksperimen, bahasa simulasi ke dalam suatu bahasa laporan. Ya kan? Jadi nggak bisa kayak gini. Kemudian tidak terdapat pengaruh bandul pada percobaan dan kecepatan bandul. Nah ini juga saya mengajak mengajak juga bedakan antara bahasa ngobrol sama bahasa tulisan. Apalagi ini laporan. Kan laporan kuliah, laporan praktikum itu bahasanya harus ilmiah. Ingat, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu para kaum muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah bersumpah bahwa bahasa persatuan kita itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai eh, bahasa resmi dalam hal kenegaraan, pemerintahan, dan juga bahasa resmi dalam pengetahuan atau ilmu pengetahuan dalam pengembangan pengetahuan. Nah, jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik kalau kita menulis untuk hal-hal laporan yang ilmiah gitu ya, atau yang formal. Ini kan formal nih kita dalam perkuliahan ini. Jadi kamu kan pernah belajar kalau penulisan bahasa Indonesia kan yang paling sederhana itu SPOK, ya kan? Subjek, predikat, objek, keterangan. Atau ini untuk kalimat aktif misalnya. Kalau kalimat pasif ya mungkin ada aturannya kan, silakan mungkin kalimat pasif objek, terus apa lagi ya? Saya lupa. Begini ya. Ya, misal kalau keterangan ikan bisa di depan, bisa di belakang. Kalau ini saya bingung nih, ini pakai strukturnya apa nih grammarnya? Tidak terdapat pengaruh bandul. Ya mungkin dalam bahasa Inggrisnya no influence atau no effect gitu misalnya ya. Kalau saya lebih cenderung ya mungkin saudara lebih ini pertamanya percepatan dan kecepatan bandul matematis tidak dipengaruhi oleh massa bandul. Nah, itu bahasanya yang cakep gitu ya. Jadi tolong tempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah, bahasa ilmu pengetahuan. Setuju nggak, April? Halo, Setuju, April? Pak. Iya, Pak, ya, Pak. Iya, iya. Ini jangan dibiasa karena saya lihat nih suka tugas saudara suka begini, terbiasa dengan bahasa gaul atau bahasa WA atau bahasa IG atau bahasa email yang pendek-pendek dan sebagainya. Nah, itu tolong ini kan kita laporan resmi nih formal ya. Jadi periode dan frekuensi berbanding terbalik ini juga nih apa ya tidak informatif nih. Harusnya kan saudara yang biasa bermain kata-kata seperti Andrea Hirata silakan explore dalam bahasa ya mesti dilengkapi lah kalimatnya. Misalnya ditambahkan osilasi sederhana, frekuensi atau periode dan frekuensi. Frekuensi osilasi, frekuensi dan frekuensi pada sistem osilasi harmonis sederhana berbanding terbalik satu sama lain. Ya, yang cakep gitu ya. Jadi jangan kayak WA. Ini kan ada iklan tuh apa sih iklan PF PFF terus apalagi sih dah yang gambarnya itu si apa ya? Saya lihat di jalan siapa ya?
Wah, ya Bang hebat juga kan udah pakai kata-kata kalau kita nggak ikut kita nggak tahu ya PFF itu apa artinya. PFF itu apa sih? Ya macam-macam lah ya. Nah, tapi tolong tetap bahasa resmi formal itu kita tempatkan sesuai dengan waktu dan tempat yang bersesuaian gitu ya. Pada gerakan osilasi teredam, gesekan udara dapat menghambat. Nah, ini kan bahasanya juga kan bisa saudara ini lagi lah susunannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Sedangkan kenaikan, nah semakin besar gesekan udara yang diberikan, maka nilai amplitudo, nah ini agak mending lah ya. Semakin besar itu kan keterangannya. Objeknya kan nilai amplitudo setiap gerakan akan mengalami penurunan. Nah, ini ada oke poinnya. Besar kecilnya gravitasi yang dialami oleh bandul dipengaruhi percepatan dan kecepatan. Nah ini juga coba besar kecilnya gravitasi ini ya ampun ini calon guru fisika ini nulis begini ya ampun coba lihat besar kecilnya gravitasi ini menyesatkan siswa bahwa gravitasi itu bisa mengecil bisa membesar. Ya walaupun di simulasi saudara main-main nilai gravitasi. Gravitasi itu bisa saudara besarkan, saudara bisa kecilkan. Besar kecilnya gravitasi yang diambil oleh bandul dipengaruhi oleh percepatan dan kecepatan. Jadi kalau percepatannya semakin tinggi, gravitasinya semakin tinggi. Begitu ya? Siapa nih? Nih yang macan nih, macan apa kucing sini? Vira, Derwan, Tani, Saputri. Saudaranya Kiki Saputri nih, pasti. Vira, mana Vira? Halo Vira? Halo Vira? Ya, ini lah kalau kuliah daring tuh begini. Jadi saya tuh cepat ngantuk kalau nanya nggak ada yang ngerespon. Capek loh ngoceh 2 jam terus. Kalau nggak ada timbal baliknya capek. Kita ngobrol, kuliah itu kita ngobrol santai, relax. Bimo nih, coba Bimo mana Bimo? Hadir, Pak. Nah, hadir Bim. Coba. Ya, Bener nggak menurut kamu nih, besar kecilnya gravitasi yang dialami oleh bandul dipengaruhi percepatan dan kecepatan dari gerak osilasi bandul? Coba. Apa sih? nah, mungkin maksudnya gravitasi yang mempengaruhi percepatan sama kecepatan osilasi Bandung mungkin, Pak. Soalnya nggak mungkin Ya, gravitasi bergerak nilainya berubah oleh percepatan kecepatan. nah iya. Maksud saya gitu kan kalau kita baca gini kan kesannya ini misalnya yang baca bukan orang fisika ya. Kalau orang fisika kan pasti oh ya udah tahu lah maksudnya itu gitu. Tapi kalau orang sejarah, orang politik, orang seni baca besar kecilnya gravitasi. Oh berarti gravitasi itu bisa naik bisa turun. Kalau percepatan bandulnya tinggi maka eh, gravitasinya besar. Kan enggak. Contoh percepatan gravitasi bumi kan ya relatif konstan walaupun ada perbedaan baik itu terhadap ketinggian maupun lokasi kita di permukaan bumi. Ya itu nggak apa-apa, tapi kan secara umum kita katakan gravitasi bumi itu kan konstan 9,8. Jadi apakah benar gravitasi bumi itu dipengaruhi oleh percepatan dengan kecepatan bandul? Nah, itu kan jadi menyesatkan nanti calon siswa. Ya. Nah, makanya hal-hal yang kayak gini ya saya tahu sih mungkin mahasiswa pendidikan itu bebannya selain mengajar kontennya, juga mengajarkan metodologinya. Ada skillper, ada teori belajar, tapi menurut saya tetap konten, konsep pemahaman materi fisikanya itu jangan sampai lengah gitu ya. Itu yang yang harus tetap dijaga. Jangan dan saya nggak mau lagi ada bilang saya kan masuk
pendidikan fisika, sebetulnya saya nggak mau jadi guru. Waduh, gubrak. Yang kayak gitu tuh nggak usah disebut. Ya udahlah, kamu makan aja untuk diri kamu sendiri. Udah, pokoknya ya kamu lah sebagai pendidik lah. Terserah nggak, kalau nggak mau jadi guru juga nggak apa-apa. Tapi tanamkan di hati saudara bahwa saudara ini adalah satu-satu menjadi pendidik. Yang saudara didik ngajarin apa? Ya ngajarin fisika gitu. Atau ya ilmu eksak secara umum gitu kan ya. Boleh. Ya mungkin saudara bisa ngajarin sejarah, bisa ngajarin apa ekonomi atau ngajarin seni, bisa aja silakan. Tapi pendidikan di sini, pendidikan fisika, FMIPA UPJ adalah ingin mencetak saudara sebagai guru fisika. Misalnya. Ya kayak gini-gini nih, ini sering nih. Jadi nanti di skripsi juga hati-hati. Suka, jadi harus belajar bagaimana cara membunyikan atau membahasakan bahasa eksperimen, bahasa. Ini saya tahu kamu ngomong nulis begini besar kecilnya gravitasi karena waktu simulasi kamu bisa ngatur nilai gravitasi kan. Nah, tapi kan pada saat melaporkannya kan ceritanya bukan bukan seperti itu kan. Bukan nilai gravitasinya dibesar kecilkan. Ya, itu adalah salah satu contoh saja lainnya ya. Ya, ini memang mungkin bukan kesimpulan tapi rangkuman kali ya. Rangkuman. Loh, minta maaf ya saya dari kemarin tuh saya mual-mual terus kenapa ya? Masuk angin kayak tadi coba dimuntahin nggak keluar. Oke. Waduh, ini mana direkam lagi ya? Saya udah ngantur lagi nih. Oke, baik. Jadi ini kesimpulannya. Oke, dah secara umum itu ya. Coba saya lihat lagi untuk yang rangkuman hasil proyek kedua Pak ya. Coba saya lihat lagi. Gelombang berjalan dan superposisi keras bunyi dapat ditentukan oleh amplitudo gelombang itu sendiri. Semakin besar amplitudenya, maka semakin besar energi yang dibawanya, sehingga intensitas bunyinya juga besar. Oleh karena itu bunyi yang terdengar akan semakin besar. Oke, ini lebih baik, walaupun mungkin nanti bisa mohon maaf, bisa diperhalus lagi ya. Keras bunyi, keras bunyi dapat ditentukan oleh, mungkin kita karena terbiasa ya kita menggunakan dapat ya. Sebetulnya langsung aja ya. Keras bunyi atau bunyi ditentukan, itu kan ya. Mungkin bunyi ditentukan oleh amplitudo gelombang bunyi. Semakin besar amplitudo, maka semakin besar energi yang dibawa sehingga intensitas bunyinya juga akan semakin besar dan bunyi akan terdengar semakin keras ya. Jadi ini mungkin tinggal lebih diperhalus lagi ya. Fungsi perbedaan warna pada masing-masing amplitudo adalah untuk menunjukkan perbedaan intensitas suara dan frekuensi dari yang terendah sampai yang semakin tinggi. Iya, saya rasa ini nggak usah dimasukkan dari suatu itu ya. Fungsi perbedaan warna pada masing-masing amplitudo ini kan adalah bagian dari alat ya. Harusnya kan nggak masuk dalam rangkuman ataupun kesimpulan. Betul nggak sih? Fungsi perbedaan warna pada masing-masing amplitudo. Amplitudonya ada warna ya. Waktu kamu geser amplitudonya atau amplitudonya muncul dengan warna yang berbeda-beda waktu simulasi. Halo? Halo? Ini kelompok siapa nih? Ya, ampun. Itu kayaknya itu deh Pak, Upgrade. yang Apa? praktek yang amplitudonya bisa diatur itu loh, apa sih namanya? Bukan Iya, kelompok saya sih Pak, tapi kelompoknya iya, kelompok 3 kalau nggak salah. iya. Iya, makanya ya. Jadi penulisannya fungsi perbedaan warna kan saudara melakukan simulasi kan bukan untuk
analisis, bukan untuk menguji atau membuktikan perbedaan warna pada masing-masing amplitudo kan. Walaupun dalam eksperimen kamu akan mengamati adanya perbedaan. Saya nggak tahu ya, saya lupa nih. Nanti mungkin bisa dilihat kembali apa sih arti fungsi perbedaan warna pada masing-masing amplitudo adalah untuk menunjukkan perbedaan intensitas suara dan frekuensi. Yaitu kan ada bagian dari apa sih tombol yang ada di dalam simulasi kan. Nah itu nggak usah dijadikan kesimpulan ataupun rangkuman. Jadi mendingan ya fokus saja ke kalimat yang selanjutnya ini. Semakin tinggi amplitudo pada sebuah gelombang square yang dihasilkan, maka semakin besar rasio antara amplitudo harmonik ganjil dan frekuensi. Nah, jadi lebih baik ini aja yang jadi kesimpulan ataupun rangkuman. Jadi yang depannya fungsi perbedaan warna pada masing-masing amplitudo adalah untuk menunjukkan perbedaan intensitas suara dan frekuensi. Ini kan adalah memang toolnya kan, nggak perlu harus masuk jadi kesimpulan atau rangkuman. Tuh ya. Kemudian apalagi ini hasil analisis gelombang dalam ruang dan waktu adalah digambarkan sebagai suatu getaran pada medium. Oke, ini yang lebih kompleks daripada dari senis. Kekompleksan ada mulai tingginya. Nah, ini saya nggak jelas nih. Kamu menuliskan memang dari hasil percobaan, hasil simulasi, atau berdasarkan dari hasil teori. Sebaiknya yang dituliskan gini, jangan lagi menulis teori gitu ya. Hasil analisis gelombang dalam ruang dan waktu adalah digambarkan sebagai suatu getaran pada medium, memiliki nilai yang lebih kompleks daripada seri sinus. Kekompleksan yang ada disebabkan oleh tingginya nilai amplitudo pada penerapan kehidupan sehari. Kehidupan biasanya digambarkan sebagai suara yang dihasilkan oleh musik maupun manusia. Ini kamu melakukan simulasi apakah sampai seperti itu? Misalnya menggambarkan suara alat musik atau manusia atau kalau menurut saya sini kurang pas untuk dituliskan di dalam, mungkin kalau yang kalimat awal gelombang dalam ruangan itu misalnya suatu getaran pada medium, tapi di sini masih ngajak abang-abang juga memiliki nilai yang lebih kompleks dari satu sini. Jadi apa yang kamu lakukan pada saat eksperimen ya itulah yang harusnya dituliskan lagi, bukan lagi menuliskan teori ya. Baik, kalimat selanjutnya amplitudo mempengaruhi frekuensi sudut secara sebanding lurus. Semakin besar amplitudo maka besar frekuensi sudut gelombangnya, semakin besar frekuensi sudut gelombangnya. Oke, yang ini nih to the point, bagus. Ya, hubungan antara bilangan gelombang dengan semakin besar bilangan gelombang semakin kecil amplitudo. Ya, ini juga to the point sebetulnya bagus. Baik, yo ampun, waduh panjang banget. Tegangan berpengaruh terhadap ya. Jadi secara umum sih ini rekap atau kesimpulan proyek 2 dari sisi penggunaan bahasa, susunan bahasa ini lebih baik dibandingkan kesimpulan proyek pertama. Ya. Baik, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau presentasi seperti yang tadi janjikan, silakan. Wah, Miko, sakit perut kali Pak? Enggak, saya mual-mual itu enggak sakit perut. Enggak tahu, tiba dari kemarin siang. Mungkin kemarin siang itu kan saya bertugas pada sesi unggah UKT itu. Itu pengalaman saya yang pertama ya. Di depan saya ada bapak sama anaknya nangis ya. Aduh. Ya, memang ya fenomenanya begitulah. Kita kalau untuk kuliah memang mungkin memang semuanya, ya mungkin termasuk saya kalau ya, merasa nggak punya gitu. Ada, itu memang harus yang ya yang pasti sih sebetulnya. Sebetulnya ya kita sih memang tetap harus jujur ya. Karena kalau untuk pendidikan, mungkin kita nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau untuk pendidikan, ya kayak apalagi untuk anak, ya kejujuran itu insya Allah nanti berkahnya ada. Begitu kita masuknya nggak jujur,
ya mungkin ya hasilnya juga akan berbeda gitu ya. Ya, mudah-mudahan saudara bisa fokus kuliah di sini dengan. Nah, dari situ mungkin karena dingin terus aduh, nah siang-siang tiba-tiba saya mual gitu. Sampai sekarang gitu ya. Ya, mungkin masuk angin. Baik, ada yang mau presentasi sekarang? Silakan. Oh ya, luka sehat ya. Baik, makasih. Ada yang mau presentasi sekarang? Silakan. Presentasi yang project juga boleh. Project yang ketiga. Mana nggak ada yang respon gini nih. Kalau lagi daring ini susah maksanya nyuruhnya nih. Oke, nih materi yang fungsi delta Dirac yang sebelumnya ya. Ya, ini fungsi delta Dirac. Ini merupakan juga bagian dari fungsi yang banyak digunakan dalam menganalisis gelombang. Ya, paling banyak itu memang dalam telekomunikasi ya, sinyal-sinyal komunikasi yang dikirimkan dan ditangkap, diuraikan dengan menggunakan tadi deret Fourier, transform Fourier, maupun dengan bantuan fungsi delta Dirac. Ketiganya saling berkombinasi. Gelombang pulsa merupakan salah satu fenomena fisika yang terjadi dengan intensitas sangat besar. Oh iya ya, mungkin sebelum ke sini kita masih ingat ya, waktu analisis, coba kita lihat. Saya ingin mengajak sedikit terkait dengan fungsi fungsi deret Fourier. Ya, kira-kira ada syaratnya nggak sih analisis dengan menggunakan fungsi deret Fourier? Ada batasannya nggak? Ya, sekali lagi bahwa fungsi deret Fourier dengan transform Fourier itu hanya bisa digunakan untuk menganalisis gelombang periodik harmonis. Kalau yang tidak periodik gimana? Ya misalnya tadi saya punya satu gelombang pulsa tunggal gini. Nah, seperti ini satu aja yang merambat ke kanan. Ini analisisnya seperti apa? Kalau kita pakai deret Fourier dan juga pakai transform Fourier, ya yang pertama kita pakai deret Fourier lah. Deret Fourier ini syaratnya adalah fungsinya itu adalah fungsi yang continuous dan harmonis. Kalau fungsinya tidak continuous seperti ini misalnya satu pulsa aja udah. Nah, ini kita menganalisisnya bingung dengan menggunakan apa. Nah, orang matematis untuk menyelesaikan solusi ini seperti apa? Maka solusinya dibuat sebetulnya ini bukanlah fungsi pulsa tunggal, tapi dia merupakan serangkaian pulsa-pulsa yang lain. Hanya jarak antar satu pulsa dengan pulsa berikutnya itu relatif dalam jarak yang sangat panjang ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, contoh ilustrasinya ini ya, misalnya saudara punya fungsi gelombang persegi seperti ini. Ini kan jarak keperiodikannya kan bisa kita atur. Kalau ini semakin panjang, terus sehingga kan kita seakan-akan melihat ini hanya satu pulsa tunggal. Ya, ya dari hasil ini kita membuat suatu asumsi bahwa ini bukan bukan merupakan fungsi gelombang tunggal,
tapi ini merupakan deret gelombang pulsa yang merupakan bagian dari suatu fungsi pulsa yang harmonis periodik gitu. Ya itu konsep aja ya, konsep pemahaman. Sehingga dari sini kemudian kita meskipun pakai gelombang tunggal, kita masih tetap bisa menggunakannya untuk menganalisis gelombang tunggal tersebut. Ya. Terus ada lagi gelombang kompleks, gelombang yang tidak harmonis. Ya tadi gelombang tunggal itu adalah masuk dalam kategori gelombang yang anharmonik gitu ya. Tidak. Itu konsep saja. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil dipotong nggak apa-apa ya. Ya, kemudian sekali lagi transform Fourier sebenarnya hanya dalam cara bagaimana kita menampilkan bentuk pulsanya, apakah dalam domain ruang, apakah dalam domain frekuensi, ruang frekuensi, ataukah waktu, uh, ruang panjang gelombang, ataukah waktu dengan frekuensi. Kira-kira seperti ini. Tuh, kemudian fungsi matematis lain yang banyak digunakan itu adalah fungsi delta Dirac. Nah ini fungsi delta Dirac sangat penting dalam menganalisis fenomena fisika, khususnya untuk kasus-kasus di mana kejadiannya itu berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Ya, dalam waktu yang relatif singkat, ya misalnya digambarkan dengan menggunakan fungsi seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini aturan-aturannya, fungsi delta Dirac. Dengan demikian, dengan menggunakan bantuan fungsi delta Dirac dan transform Fourier, misalnya gelombang datang atau gelombang yang seperti ini, ya. Ini kok saya nggak bisa coret-coret ya. Nah, ini bisa diubah bentuknya menjadi bentuk ini. Jadi ini istilahnya ini fungsi genap ya, karena ini titik nol di sini. Ya, ini fungsi genap atau fungsi cos, maka gambaran fungsi cos ini bisa digambarkan. Jadi ini kalau saya punya fungsi cos gitu ya cos x gitu misalnya, maka kalau digambarkan dalam ranah x ini y, nah ini bentuknya kan kira-kira seperti ini, ya ini fungsi cos. Nah ini kalau dengan menggunakan transform Fourier dan juga fungsi delta Dirac, ya maka bisa diubah bentuknya seperti ini menjadi ya tadi dia hanya ada puncak di sini, kursor di sini dengan puncak di sini. Ya. Sementara kalau fungsi sin, ya, misalnya kalau y sama dengan ini kan apa? Nih y ini x gitu ya. Ya ini yx-nya sorry ya. Ini kan nanti kalau ditransform kan kalau x itu nanti panjang gelombang padanannya misalnya dengan k ya. Kalau panjang gelombang nanti padanannya berubah menjadi k. Jadi x-nya ini nanti bisa berubah panjang gelombang atau k gitu ya. Nah, kalau y sama dengan sin x, nah kan bentuk itunya adalah seperti ini. Kalau ditransform ininya dia bentuknya seperti ini. Ininya satu ke bawah. Jadi kalau kita dapat sinyal yang dimana sinyalnya terbaca bentuknya seperti ini, ya. Ya itu seterusnya fungsi-fungsi. Nah ini juga sama dengan menggunakan transform Fourier. Tadi kalau fungsi sin ini kan fungsi sin, kalau ditransform dengan Fourier maka bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Sementara kalau ini fungsi cos,
Ya, ini fungsi genap bisa ditransform dalam ini bisa bolak-balik ya dengan bentuk yang sama. Baik, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan tugas project 3 atau tugas yang kemarin silakan. Baik, kalau nggak ada, mungkin sementara kita cukupkan aja dulu ya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ya, boleh? Iya Pak, kayaknya belum ada. Iya, pada kemana sih, pada sibuk apa sih? Saya bingung nih, padahal tugasnya udah lama. Project 3, kan konsekuensi ya kalau hari jam kuliah itu, saudara boleh WFA itu bukan berarti libur ya. Tapi saudara, ya ingat sekali lagi WFA itu bukan liburan, tapi kerja. Ya baik, itu aja. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Untuk menutup obrolan, mari sama-sama kita tutup mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Terima kasih. sama-sama.